Jangan lupa nonton YouTube kami. Semudah-mudahan kita semua dapat pelajaran. Nah, pada hari ini saya akan menerangkan tentang doa. Doa adalah salah satu alat bagi kita semua manusia untuk memohon dan meminta kepada Tuhan, baik itu perlindungan, keselamatan, kesehatan, serta yang lain-lain. Namun di dalam doa tentunya ada sesuatu. Ya, saya sudah pernah bercerita tentang filosofi doa, yang mana kita mengambil salah satu unsur dari cerita pewayangan tentang gugurnya atau kematian Sang Gatotkaca di perang Bratayuda dengan Adipati Karna. Nah, doa yang ada di sini adalah doa yang tepat sasaran, doa yang masuk di dalam kehidupan di alam doa tadi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana doa kita semua ingin dikabulkan. Namun kadangkala kita lupa yang mana doa-doa tersebut banyak yang harusnya kita bawa. Salah satu adalah contoh. Kita selalu berdoa hanya untuk kepentingan kita, kehidupan kita, dan lingkungan kita. Tetapi ada sesuatu yang doa tersebut adalah doa dari orang tua kita. Baik itu doa orang tua laki maupun doa dari orang tua perempuan. Nah, disinilah doa seorang ibu, ridho seorang ibu, itu sangat menjadikan sesuatu yang berkah buat kita semua. Salah satu yang di dalam kita ketahui bahwa ridho Allah tergantung ridho ibu bapak. Namun untuk mencapai itu menurut saya tidak semudah apa yang menjadi hanya sebatas kata-kata. Tapi ada salah satunya, yaitu tentang masalah bagaimana untuk kita bisa mendapatkan keridhaan ibu dan keridhaan bapak, agar kita juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali flashback ya pada waktu kehidupan kita di masa kecil. Pada waktu itu kita ditimang-timang, kita disayang-sayang oleh orang tua kita, baik itu bapak maupun ibu kita. Nah, di sini ada sesuatu yang mungkin kita tidak ingat, kita lupa, bahwa seorang ibu menginginkan pada waktu kita itu kecil, ingin anak ini menjadi seseorang yang sukses, orang yang bisa mendapatkan kelancaran dan minimal ya dapat menjadikan seorang sarjana, dapat juga menjadi seorang pejabat, menteri, ataupun sampai kepada presiden. Itu adalah doa seorang ibu sambil menimang-nimang kita dalam waktu kita masih dalam gendongan orang tua. Untuk itu kadangkala doa tersebut lupa kita membawanya, dan kita kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa, bahwa pada saat kita berdoa, alangkah baiknya ya kita juga membawa doa ibu kita yang mungkin belum dikabulkan oleh Allah, agar bisa kita bawa dan kita kembalikan dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita membawa doa dari ibu pada saat kita anak-anak atau mungkin orok, itu bisa kita kuatkan dan kita
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang ibu, tidak ada seorang ayah yang ingin anaknya itu tidak sukses, yang ingin anaknya itu belangsak kalau kata orang. Ingin semua orang tua itu anaknya itu sukses, berhasil, dan bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, agama, dan masyarakat. Sebagian besar mungkin ya, termasuk saya mungkin, yang mungkin lupa membawa doa ibu saya, membawa doa bapak saya pada saat saya berdoa untuk saya teruskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa yang diinginkan oleh orang tua saya itu bisa dikabulkan. Karena kita tidak tahu perjalanan hidup kita yang pada waktu kita dilahirkan, kita ini mau menjadi apa dan akan menjadi apa, itu yang kita pernah tahu. Tapi minimal seorang ibu ingin anaknya itu sukses dalam kehidupan. Sebagaimana seorang ibu pada saat anak itu di dalam kandungan sampai anak itu lahir, dia berharap anak ini supaya lahir dengan keadaan selamat, tidak cacat, dan menjadi anak yang sempurna pada saat lahir. Dan saat ini kita sudah menjadi anak yang diinginkan oleh orang tua kita. Tetapi apakah kita sudah meneruskan doa-doa ibu kita ini, doa-doa bapak kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mungkin kita sebagian besar itu lupa. Kenapa? Doa yang selalu kita inginkan adalah doa pribadi kita, termasuk mungkin meminta pengampunan agar dosa-dosa, kesalahan kita, kekilapan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hanya mendoakan orang tua kita di sini ya supaya juga diampuni. Bila mana orang tua kita sudah meninggal, agar dilapangkan alam kuburnya dan diterima amal solehnya, amal baiknya, dan ditempatkan di surga Allah. Itu mungkin yang baru seringkali kita lakukan. Nah, untuk ini saya ingin mengupas bagaimana seorang ibu dengan hati dan keikhlasannya, ya, pada saat kita kecil, beliau ingin anaknya itu menjadi seorang yang berguna, orang yang bisa berhasil, orang yang bisa menjadi orang yang sukses saat nanti besar. Namun itu mungkin baru menjadi sesuatu doa yang belum bisa kita selesaikan. Artinya kita belum menjadi sukses, kita belum menjadi sarjana, kita belum menjadi pejabat dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu marilah kita mencoba mensiasati doa dan membawa doa bukan hanya untuk mengampuni apa yang diminta oleh kita kepada Allah agar orang tua kita yang telah tiada diampuni dosanya, dilapangkan alam kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu mungkin, tapi kita juga ingin menyampaikan kepada Allah bahwa doa orang tua saya, doa ibu saya, doa bapak saya yang belum sampai, yang belum dikabulkan oleh Allah, ini bisa kita bantu, kita angkat untuk bisa sampai dan akhirnya terkabul buat kita. Yang artinya bahwa doa tadi, doa ibu kita tadi itu bisa menjadi wujud
dan bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Ini salah satu siasat-siasat doa yang mungkin bisa kita pergunakan. Nah, karena apa? Karena ridhonya Allah itu adalah ridho dari ibu dan bapak kita. Nah, semoga apa yang menjadi keridhoan ibu, keridhoan bapak, itu juga akan menjadikan keridhoan Allah yang akan dilimpahkan keberkahannya kepada kita sebagai keturunan dari orang tua kita. Saya hanya mengingatkan bahwa tidak akan ada kita tanpa orang tua kita, dan tidak akan ada orang tua kita tanpa kakek dan nenek kita. Nah, tentunya doa-doa ini adalah doa-doa yang terus-menerus berjalan dari turun-temurun. Agar apa? Anaknya, keturunannya bisa menjadi orang yang berhasil, yang sukses. Beda dengan orang yang sudah memang sukses. Nah, ini kita dalam keadaan yang belum mencapai kesuksesan. Makanya untuk itu saya ingin memberikan satu tips buat kita semua, dan khususnya juga mungkin buat saya, agar kita mengingat kembali orang tua kita yang mungkin saat sekarang ini orang tua kita di alam kuburnya sana, yang telah mendoakan kita, orang tua laki kita yang sudah juga mungkin ada yang sudah tiada, untuk kita bawa doa-doa mereka agar itu sampai dan tidak tergantung di alam angkasa ini, agar sampai kepada tujuannya, kepada Yang Maha Kuasa, dan itu akan kembali kepada kita sebagai anak keturunannya untuk bisa dikabulkan doa-doa dari orang tuanya. Dan tidak luput ya bahwa kita juga harus mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Nah, yang sudah tiada ini mungkin di alamnya itu juga melihat yang secara alamnya kehidupan kita, dan mungkin mereka juga sedih apabila kita di dunia ini masih dalam keadaan yang belum sukses. Sebagai imbalan bakti kita kepada orang tua, ya tentunya kita ingin mendoakan agar orang tua kita yang sudah tiada itu bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan di akhirat sana. Nah, yang pertama tentunya doa itu tadi adalah memohon kepada Allah. Ya Allah, lapangkanlah alam kubur. Ya Allah, terimalah amal ibadah, amal soleh dari kedua orang tua saya, dan tempatkanlah orang tua kami di sisi Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Itu adalah tugas dan kewajiban kita. Namun ada sesuatu yang belum kita bawa, yaitu adalah doa orang tua kita, yang agar kita pada saat kita berdoa, ya Allah, aku juga bawakan dan doa-doa dari orang tua kami yang mana belum menjadikan wujud kepada kami. Doa-doa yang baik, doa-doa yang akan memberikan keberkahan buat kami agar bisa diterima dan dikabulkan oleh Allah. Ini salah satu tips doa yang bisa kita ajukan. Apakah itu salah ataukah itu benar? Ya, menurut saya tidak ada salahnya kalau seandainya kita membawa doa orang tua kita yang belum, menurut saya itu dikabulkan oleh Allah. Soal masalah nanti akan dikabulkan oleh Allah atau tidak dikabulkan, itu yang penting kita sudah berusaha. Dengan berusaha
sekuat apa yang menjadi kemampuan kita. Maka itu filosofi doa banyak. Makanya banyaklah tempat-tempat yang mungkin menjadi mujarab di dalam doanya. Salah satunya kalau kita seorang muslim, itu kadangkala orang mengatakan nanti kalau sudah di Mekah kita di Hijr Ismail ataupun di tempat Raudhah dan sebagainya. Ini salah satu adalah doa. Dan kita di rumah pun kita juga ingin doa-doa kita itu menjadi mustajab, doa kita menjadi dikabulkan. Dan salah satunya mungkin dengan membawa doa orang tua kita. Nah, kalau kita kaitkan semuanya ini, ada salah satu yang kemarin juga sudah saya tayangkan, bahwa pesugihan di Gunung Kemukus itu adalah mengawinkan doa antara suami, doa istri untuk diteruskan kepada Allah, bukan melakukan kemaksiatan. Nah, ini pun ada kaitannya. Kalau kemarin kita berdoa hanya membawa doa istri kita, doa suaminya, nah sekarang kita bawa juga doa yang namanya ibu dan bapak kita. Nah, makin banyak kita membawa doa, semoga di antara doa-doa tadi ada yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan segan-segan berdoa, jangan segan-segan kita meminta kepada Allah dengan cara apa saja yang sesuai dengan syariat, dengan ajaran yang tidak menyimpang dari aturan. Ini salah satu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada semua penonton YouTube saya. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Bukan berarti doa-doa yang kemarin tidak dikabulkan, tapi akan dikabulkan. Dan kita yakini bahwa doa semua yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan dikabulkan. Hanya mungkin waktu yang belum, ya. Jadi waktu hanya Allah yang bisa menentukan. Kita tidak bisa menentukan waktunya. Dan kapan waktu itu akan diberikan, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya jangan lupa pada saat kita berdoa, membawa doa istri, membawa doa suami, membawa doa ibu, membawa doa bapak. Itulah yang mungkin menjadikan salah satu filosofi doa yang akan bisa kita dapatkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi dikabulkan apa yang menjadi doa kita. Untuk sementara itu dulu yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kita semua, khususnya buat saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.